Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan memberikan respon atas pertanyaan-pertanyaan yang telah saudara sampaikan di kolom komentar channel YouTube saya. Ini adalah respon saya yang ketiga, begitu ya, setelah kemarin sudah saya kirimkan 2 link respon tersebut. Kita awali dari saudara Susi Lestari yang bertanya begini. Jika puisi, drama, dan prosa mempunyai panggung sendiri-sendiri dan karakteristik berbeda, lalu hal apa saja yang menjadi persamaan pada ketiga genre tersebut, Bu? Apakah persamaan pada ketiga genre tersebut hanya terletak pada tempat pementasannya saja? Saya jawab adalah ketiganya merupakan karya sastra yang memiliki ciri-ciri umum, memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Begitu saudara-saudara. Kemudian persamaannya lagi adalah ketiganya merupakan, menurut saya ya, dalam tanda kutip, wahana untuk curah gagasan, curah pikiran oleh si penulisnya, dan ketiganya sama-sama dapat dinikmati oleh para pembaca, begitu. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari M. Zainal Habib. Dalam drama itu kan ada beberapa jenis yang harus diperhatikan, seperti tata lampu, mimik wajah, dan setting yang tepat. Sedangkan dalam pementasan ketoprak, kan ada juga yang diperhatikan seperti yang ada dalam drama. Pertanyaannya, apakah ketoprak itu tergolong dalam drama, Bu? Saya jawab iya. Drama tradisional yang awalnya pementasan atau pertunjukan ketoprak tersebut hanya diarahkan oleh sutradara tanpa adanya naskah. Dalam perkembangannya, kemudian pementasan ketoprak itu dinaskahkan, begitu ya. Karena ini termasuk drama tradisional, drama atau cerita rakyat, begitu. Drama yang dibuat oleh rakyat untuk rakyat, begitu ya. Yang awalnya dituturkan hanya secara lisan, tidak ada naskahnya. Kemudian pertanyaan dari Nur Adila Mahda Fikiha, Bu, untuk menampilkan drama yang baik agar pesan dapat diterima oleh penonton. Salah satunya dengan memperhatikan panggung pementasan yang harus dilengkapi dengan panggung yang sesuai seperti lighting saat peralihan adegan. Apakah pementasan prosa di atas panggung juga demikian? Ini bergantung pada niat atau tujuan dilakukannya pementasan tersebut, saudara. Begitu ya. Kemudian, apakah perlu penting? Saya katakan iya, perlu penting. Lighting atau tata cahaya digunakan dalam pembacaan prosa di atas panggung, tetapi tidak sedetail yang digunakan oleh para pemain dalam pementasan drama, karena bisa mempengaruhi alur, bisa mempengaruhi setting, waktu, tempat, dan suasana berikut peralihannya, begitu ya. Baik, kita beralih pada saudara Zaitun Aisyah. Perbedaan antara naskah film dan naskah drama apa ya, Bu? Ada perbedaannya, saudara-saudara, terutama penggunaan istilah. Dalam drama digunakan adegan, babak, ya. Di dalam film digunakan scene, take, begitu. Kemudian cara menyampaikannya kepada penonton pun berbeda. Kalau film melalui layar, ya, entah itu layar lebar maupun layar kaca. Drama bisa dipentaskan di atas panggung, ya. Utamanya adalah memang karakteristik drama itu pementasan di atas panggung, tetapi pada perkembangannya pementasan di atas panggung itu juga dapat ditayangkan melalui layar kaca, begitu. Baik, ini ada Dewi Nur Rohmah
semester 5 yang menanggapi pertanyaan Saudara Zainatun Aisyah. Saya akan memberikan tanggapan dari pertanyaan Zainatun Aisyah. Perbedaan antara naskah drama dan naskah film. Film bukan hanya menceritakan apa yang akan terjadi ketika mereka tidak berbicara. Film dilukiskan dengan gambar. Hal ini membawa kita pada dialog. Naskah drama cenderung untuk tetap bertahan pada sebuah adegan yang lebih lama dari sebuah film untuk alasan tersebut. Drama adalah pengendali dialog. Saya mohon maaf, saya bahkan tidak menemukan pernyataan logis ya. Mohon ini dikonstruksi ulang ya. Pernyataan dari Dewi Nur Rohmah. Bukannya salah, tetapi saya tidak memahami konstruksi logika saudara dalam kalimat-kalimat yang saudara sampaikan ini. Baik, kita akan beralih pada Saudara Eka Desi Oktaviani. Di sini saya akan memberi tanggapan mengenai pementasan drama, di mana drama dalam diperankan di atas panggung tidak hanya menghayati isi cerita saja, namun juga harus memperhatikan lighting atau tata lampu, tata cahaya, tata suara, busana, riasan, karena dalam pementasan drama harus juga melihat hal-hal yang ada di luar teks, seperti tadi. Tata busana ini yang harus dikenakan pemain, di mana busana dan tata rias sangat berperan penting dalam pementasan dengan karakter tokoh yang dibawakan nantinya, sehingga penonton bisa mengetahui maksud jalan cerita yang dibawakan oleh pemain. Begitu juga dengan tata lampu yang baik akan menghadirkan suasana yang sesuai dengan nada cerita. Mulai dari sorot lampu terang, gelap, atau bahkan remang-remang. Ini sangat membantu penonton dalam memahami dan menghayati isi cerita yang dibawakan oleh pemain, sehingga ini sangat perlu diperhatikan sekali dalam pementasan drama di atas panggung dan menjadi poin pertimbangan dalam menjalankan lakon cerita yang dibawakan. Baik, terima kasih Saudara Eka Desi Oktaviani. Hanya saran saya sama seperti Saudara Dewi Norohmah, susun kalimat-kalimat saudara, konstruksi ulang ya dengan redaksi yang mudah diterima. Begitu Saudara, kita akan beralih pada pertanyaan Saudara Kiki Anissa Amalia. Apakah pementasan prosa itu sama dengan pementasan drama yang harus mempertimbangkan segala sesuatunya seperti tata lampu, kostum, tata rias, dan sebagainya? Atau tidak harus mempertimbangkan semua hal tersebut seperti dalam pementasan puisi? Lalu kenapa di dalam pementasan drama saja harus memperhatikan semuanya dengan detail, tetapi pada puisi prosa itu tidak? Padahal ketiganya sama-sama pementasan dan dipertontonkan kepada penonton. Apakah itu tidak akan mengurangi minat atau penilaian penonton pada setiap pementasan tersebut? Yang harus saudara camkan ya adalah ketiganya berbeda dan karakteristik ketiganya itu berbeda. Karena karakteristik yang paling menonjol untuk drama adalah naskahnya untuk dipentaskan, maka detail pementasan berikut unsur-unsur pementasan atau unsur-unsur kepanggungan itu lebih dominan, lebih berpengaruh pada alur cerita drama dibandingkan dengan puisi maupun prosa. Jadi tujuan dari diciptakannya prosa dan puisi itu bukan untuk dipentaskan. Itu yang harus saudara pahami sebagai dasar pemikiran selanjutnya terkait ketiga genre tersebut, saudara. Kemudian saudara Farihatun Azahra Salsabila, izin bertanya mengenai tata lampu, Bu. Di dalam drama kan ada jenis drama monolog. Apakah lighting dalam pementasan drama monolog hanya satu cahaya? Misal hanya terang atau redup saja, karena mungkin yang dipentaskan pada drama monolog hanya satu setting waktu saja. Terima kasih, Bu. Saya jawab tidak. Bahkan dalam monolog itu tidak harus tata cahaya hanya satu atau pencahayaannya hanya satu. Ini sangat bergantung pada dalam tanda kutip kebutuhan naskah, gitu ya. Jadi mau butuh berapa pencahayaan itu bergantung pada naskahnya. Itu ada berapa setting, ada berapa perubahan suasana,
ada berapa perubahan setting waktu, tempat, atau kemudian alurnya bagaimana, bergantung seperti itu, saudara. Baik, kita akan beralih kepada Ersa Damayanti yang memberikan tanggapan begini. Dalam sebuah drama memang saling berkaitan mulai dari intonasi, gestur, lighting, artistik, dan yang lain sebagainya ketika dipentaskan di atas panggung. Karena drama yang baik itu ketika cerita atau amanat bisa tersampaikan kepada penonton. Dari hal itulah suatu drama bisa dikatakan sukses dalam pementasan atau dikategorikan sebagai drama yang baik. Selain itu, ketika membicarakan perihal prosa atau puisi atau cerpen, memang benar setiap karya sastra mempunyai panggungnya sendiri-sendiri. Seperti halnya salah satu kelompok musik dari Kendal atau yang dikenal dengan nama Paradoks ini, sering menampilkan musikalisasi puisi di peluncuran buku di Kendal yang membawakan puisi dari Setianaka Andrian dengan judul Kota dan Kehilangan. Tak hanya itu, Paradoks sudah sering tampil dengan musikalisasi puisinya yang dikenal sangat indah, apalagi penghayatannya sudah tak diragukan lagi. Ahmad Sofyan Hadi merupakan salah satu anggota dari Paradoks yang dikenal sebagai pegiat teater yang pernah menjuari Peksimida atau Pekan Seni Mahasiswa tingkat daerah sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi, tidak diragukan lagi dalam masalah penghayatan dan gestur pun mengikuti dengan baik ketika menampilkan musikalisasi puisi. Sekian dari saya, terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada saudara Ersa Damayanti. Ya, memang demikian, saudara. Semua ada panggungnya tersendiri. Tetapi perlu dicatat bahwa musikalisasi puisi yang disajikan di atas panggung itu bukan merupakan pementasan drama. Itu memang pertunjukan, itu memang pementasan, tetapi berbeda dengan pementasan drama itu ya. Jadi tekniknya, detailnya tidak sama seperti ketika seseorang menampilkan musikalisasi puisi. Kita beranjak pada saudara Sri Wulandari. Untuk mementaskan drama, pemain haruslah memerankan tokoh dalam cerita dengan baik. Bagaimana agar pemain bisa memerankan tokoh dalam cerita dengan baik dan penonton juga bisa mengerti maksud dari cerita drama itu sendiri, Bu? Apakah ada teknik-teknik khusus untuk memerankan tokoh dalam cerita dengan baik, Bu? Ini juga pertanyaan yang sudah saya respon ya. Yang pertama adalah latihan, dan latihan. Dalam latihan tersebut, hayati naskah begitu ya, kemudian sajikan dengan baik. Tidak ada sebenarnya teknik-teknik khusus begitu ya. Baik, saya cukupkan karena saya akan membahas hal yang lain, pertanyaan yang lain dari kalian semua. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.